Iya, rumahnya bagus banget ya. Iya dong, ini bagus banget. Ini adalah rumah adat salah satu suku yang ada di Kalimantan Utara. Adik-adik yang ada di rumah, bahkan adik-adik yang ada di sini, hari ini kita akan bergiat di hari yang kedua dalam kegiatan Sekolah Alkitab Liburan di Kalimantan Utara. Yuk sama-sama kita bergiat hari ini. Ayo. Ayo. Adik-adik, sebelum kita dengarkan materi kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan begitu baik pada kami. Hari ini kami akan kembali memulai mendengarkan materi dalam kegiatan Sabtu. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami boleh mengikuti seluruh materi hari ini dengan baik. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah dan kakak pelayan, pasti sudah siap semuanya untuk bergiat hari ini dengan materi yang ketiga. Kita sudah berdoa tadi, dan hari ini kita akan bergiat dengan materi yang ketiga, yaitu arti menebus. Nah, adik Beo dan adik Bianca sudah siap? Siap dong, kakak Susan. Oke, kita menyaksikan sekarang materi yang ketiga. Rut pasal 3 ayat 6 sampai 9 di bawah judul Rut dan Boaz di tempat pengirikan. Ayat 6. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diberitakan mertuanya kepadanya. Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk melarikan diri tidur pada ujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu, dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boaz dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, berjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah dia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebusku." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Pada zaman para hakim memerintah, kelaparan melanda tanah Israel. Lalu pergilah Elimelek dari Betlehem Yehuda bersama istrinya Naomi dan dua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilyon. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi. Naomi pun tinggal bersama kedua anak laki-lakinya yang menikah dengan perempuan Moab. Yang pertama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Namun 10 tahun kemudian, kedua anak laki-laki Naomi pun meninggal dunia.
tinggallah Naomi bersama 2 orang menantunya. Naomi menyuruh mereka pulang ke rumah ibunya, namun Ruth tetap memilih untuk tinggal bersama mertuanya Naomi. Sampai suatu hari, "Anakku Ruth, apakah tidak sebaiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Oh iya, bukankah Boas adalah sanak kita? Kalau tidak salah, pada malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaianmu yang bagus, lalu pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi kamu usahakan jangan sampai ketahuan oleh dia. Lalu kamu berbaringlah di bawah kakinya, sehingga nanti ia akan memberitahukan apa yang harus kau lakukan." Baik, Bu. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. "Iya nak, karena Boas itu adalah kaum kita yang nantinya dapat menebus kita." Siapakah gerangan engkau ini yang berbaring di bawah kakiku? Maafkan saya, Tuan. Saya adalah hamba-Mu, Ruth. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah kaum yang wajib melindungi kami. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata daripada yang pertama kali, karena engkau tidak mengejar orang-orang yang muda, kaya ataupun miskin. Iya, Tuan. Sekarang jangan takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan padamu. Sebab semua orang di kota kami tahu bahwa engkau perempuan baik-baik. Tapi masih ada seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Aku akan menemuinya besok. Baik, Tuan. Aku akan mengikuti apa yang Tuan katakan. Seandainya penebus itu tidak mau menebusmu, maka akulah yang akan menjadi penebusmu. Dan untuk malam ini tinggallah dulu di sini. Iya, Tuan. Terima kasih karena Tuan telah bermurah hati padaku. Ibu, aku telah berjumpa dengan orang itu, dan aku telah melakukan yang Ibu sampaikan kepadaku. "Lalu bagaimana, anakku Ruth? Apa yang ia katakan kepadamu?" Dia memberikanku 6 takar jelai, sebab katanya aku tidak boleh pulang ke rumah mertuaku dengan tangan hampa. "Kalau begitu sekarang kamu duduk saja menanti ya anakku, sampai engkau nanti akan mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Ibu yakin orang itu pasti akan menyelesaikannya bagi kita." Baik, Bu. Hai saudara, datanglah kemari, duduklah di sini. Ada apa saudaraku? Begini, tanah milik saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi. Tebuslah tanah itu. Kalau engkau menebus tanah itu, engkau akan menikahi Ruth, perempuan Moab. Suaminya telah meninggal di atas milik pusakanya. Tapi kalau tidak bisa, sampaikanlah kepadaku. Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. Aku akan menanggalkan kasutku dan kutinggalkan di sini. Baik saudaraku, orang-orang tua yang ada di sini menjadi saksi apa yang kita percakapkan, bahwa segala milik Elimelek, Mahlon, dan Kilion aku akan beli. Juga Ruth perempuan Moab itu akan menjadi istriku. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Terima kasih saudaraku.
Nah, adik-adik, setelah melalui kesepakatan itu, akhirnya Boas menjadi penebus bagi Rut dan mempersuntingnya menjadi istrinya. Beberapa waktu kemudian, Rut pun mengandung anak Boas. Rut, sekarang engkau sedang mengandung anakku. Jika engkau melahirkan bayi laki-laki, nanti kita akan menamai dia Obed. Pujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasirlah kiranya anak itu di Israel. Ya, benar saudaraku. Aku sangat bersuka cita. Dan anak yang telah dilahirkan oleh Rut itu bernama Obed. Halo adik-adik, Bella, Bianca, Kakak Yosef, dan semua adik-adik di rumah. Masih semangat ya mengikuti materi salib hari ini ya? Oke, luar biasa. Ya adik-adik, kita telah menyaksikan cerita Boas dan Rut seperti dalam tayangan video sebelumnya. Nah, dalam Rut pasal 3 sampai pasal 4 mengisahkan bagaimana pada akhirnya Boas bersedia untuk menjadi penebus Ibu Rut dan Ibu Naomi. Ya, Boas ini menjadi penebus bagi Ibu Rut dan Ibu Naomi ya, Bianca, Bella, dan Kakak Yosef. Nah, seperti cerita salib sebelumnya, jadi dalam Alkitab adik-adik penebus itu adalah orang yang membeli, ya, orang yang membeli. Jadi ada kebiasaan dalam perjanjian lama bahwa seorang penebus itu adalah orang yang kaya. Dia bisa membeli kerabat yang dekat dengan dia atau saudara yang dekat dengan dia. Nah, Boas ini dia memenuhi syarat loh sebagai penebus Ibu Rut dan Ibu Naomi. Kakak Olin, mengapa Boas memenuhi syarat untuk menebus Ibu Naomi dan Ibu Rut? Ya, pertanyaannya baik sekali. Mengapa Boas memenuhi syarat sebagai penebus Ibu Naomi dan Ibu Rut? Adik-adik di rumah perhatikan ya. Nah, yang pertama, karena Boas ini kaya. Seperti yang kakak sampaikan tadi, bahwa pada cerita materi sebelumnya, Boas ini adalah orang yang kaya. Dia punya banyak ladang, dia punya banyak pekerja, sehingga Boas sanggup untuk menebus Ibu Rut dan Ibu Naomi. Nah, yang kedua, mengapa Boas memenuhi syarat sebagai penebus? Yang kedua, karena Boas ini dekat dengan pihak yang ditebus. Nah, jadi Bella, Bianca, dan Kakak Yosef, juga adik-adik yang ada di rumah, Boas ini adalah saudara laki-laki dari Bapak Elimelek. Jadi Bapak Elimelek ini adalah suami dari Ibu Naomi. Tetapi Bapak Elimelek itu telah meninggal. Ya, sehingga itu tadi dikatakan bahwa Boas merupakan saudara dekat dari Ibu Naomi. Nah, kemudian yang ketiga, Boas rela untuk menebus setelah penebus yang pertama tidak bersedia untuk menebus Ibu Rut dan Ibu Naomi. Jadi tadi dalam tayangan video itu kan diceritakan bagaimana sebelum Boas menebus, Boas katakan bahwa ada orang yang lebih dekat yang bisa punya hak untuk menebus Ibu Rut dan Ibu Naomi. Besok saya akan tanya dia, tapi rupanya setelah Boas bertanya, orang itu tidak bersedia untuk menebus Rut dan Naomi. Akhirnya Boaslah yang menebus Rut dan Naomi. Oke adik-adik, nah yang keempat, mengapa Boas memenuhi syarat sebagai penebus adalah karena Boas mau bersatu dengan pihak yang ditebus. Siapa? Adalah Rut, menantu dari Ibu Naomi. Boas bersedia untuk menikahi Rut. Nah, Bella, Bianca, Kakak Yosef, dan semua adik-adik yang ada di rumah, kisah Boas ini menjadi
kita, manusia yang berdosa. Ya, baik sekali ya pertanyaannya. Mengapa Yesus Kristus memenuhi syarat sebagai penebus dosa kita semua? Jadi perhatikan ya. Nah, jadi yang pertama adalah karena Yesus Kristus itu adalah Allah. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, sehingga dengan kuasanya Dia sanggup untuk menebus kita semua. Nah, adik-adik, Bella, Bianca, kakak Yosef, kakak Olin, dan semua adik-adik adalah manusia yang berdosa. Nah, sementara Yesus Kristus adalah Allah yang tidak berdosa. Sehingga Yesus yang tidak berdosa itulah yang sanggup untuk menebus kita yang berdosa. Yang kedua, adik-adik, Yesus dekat dengan manusia yang ditebusnya. Nah, bagaimana ya caranya Yesus dekat dengan kita? Yesus menjadi manusia, sama seperti kita, sama seperti Bella dan kakak Yosef. Dia berjalan, dia makan, dia tidur, dia bisa menangis, dia bisa tersenyum sama seperti kita. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa Yesus adalah manusia yang tidak berdosa dan kita adalah manusia yang berdosa. Untuk itu kakak kita Bianca untuk membacakan Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 17. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik, terima kasih Bianca. Nah, untuk Ibrani pasal 2 kita Yosef membacakan. Ibrani pasal 2 ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-14. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang menguduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam perbedaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Terima kasih kakak Yosef. Nah, adik-adik. Nah, adik-adik, yang ketiga, mengapa Yesus Kristus memenuhi syarat sebagai penebus umat manusia? Yang ketiga adalah karena Yesus rela berkorban bagi kita semua. Nah, Bianca, Bella, dan kakak Yosef, mengapa Yesus Kristus rela mengorbankan yang mana bagi kita? Ya, pintar untuk menebus dosa manusia. Dan karena kita ini adalah manusia yang bagus sekali, tetapi dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi semua orang ya, semua tanpa terkecuali. Mengasihi Bella, Bianca, kakak Yosef, dan semua adik-adik yang ada di rumah. Sehingga karena kasihnya itu, Dia memberikan nyawanya untuk kita, Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kemudian yang, ada ayat yang harus dibaca oleh kakak Yosef. Efesus pasal 1 ayat 7, kakak minta kakak Yosef untuk membacakannya. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh berdosa, yaitu
pemeliharaan kasih kami. Ya, terima kasih Kakak Yosef. Yang terakhir, ya adik-adik, yang terakhir adalah Yesus bersatu dengan manusia yang ditebus. Nah, kakak mau bacakan ya ayatnya, Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah adik-adik, kalau kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, maka Bianca, Bella, Kakak Yosef, dan semua adik-adik itu akan menjadi anak-anak Allah. Nah kalau kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita akan hidup melakukan atau menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita lakukan? Adik Bella, Adik Bianca tahu nggak apa yang Tuhan kehendaki? Misalnya menuruti, menuruti perintah orang tua salah satunya. Rajin ke gereja. Rajin ke gereja. Rajin berdoa. Ya, jadi ingat ya adik-adik, kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, berarti kita bersedia untuk menjauhi dosa dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bella, Bianca, dan Kakak Yosef sudah mengerti ya apa yang disampaikan tadi ya, bahwa Kristus itu adalah penebus bagi kita semua. Kristuslah yang memenuhi syarat sebagai penebus kita. Bersyukur enggak Bella sama Bianca, Kakak Yosef, karena kita sudah diselamatkan? Iya, tentu saja kita sangat bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur bahwa anak Allah yang maha tinggi itu mau menjadi rendah sama seperti kita manusia. Untuk apa? Untuk mengorbankan nyawanya bagi kita semua, untuk mencurahkan darahnya di atas kayu salib, menderita, bersedia diludahi, dipukul dan dihina, difitnah oleh orang banyak. Untuk apa? Untuk kita semua, karena Dia mengasihi semua manusia yang ada di dunia. Nah, kalau kita bersyukur, adik Bella, adik Bianca, Kakak Yosef, dan semua adik-adik yang di rumah, ayo kita ceritakan berita sukacita ini kepada semua orang, ya, agar semakin banyak orang yang diselamatkan, ya, agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Jadi kita ceritakan kabar sukacita ini tidak hanya melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi juga melalui tindakan kita setiap hari yang mau mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang tua, menyayangi adik, menyayangi kakak, menyayangi teman, tidak berbohong, berlaku jujur terhadap orang lain, hormati orang tua ya tentunya. Oke adik-adik, kita sudah belajar bersama tentang arti penebus, bahwa Kristus adalah penebus yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Kehidupan kita ibarat gelas ini yang kotor karena kita selalu mengisinya dengan dosa seperti sering marah-marah, cemburu, iri hati, suka melawan orang tua, suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, dan banyak lagi dosa yang kita lakukan. Dan kita sadari kita ingin sekali menghapus dosa kita dengan cara usaha kita sendiri, dengan cara melakukan berbuat baik seperti menolong orang tua, menolong teman, berbagi kepada orang lain, memberikan persembahan yang banyak. Tetapi apakah usaha kita berhasil? Ya, tidak bisa. Hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mampu menghapus dosa kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu menghapus dosa kita. Kita terima Dia dalam hati dan kehidupan kita.
Kita yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menghapus dosa kita. Ingat, berbuat baik tidak dapat menghapus dosa kita, tetapi berbuat baik adalah bukti kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kasih kepada kita. Dan dengan berbuat baik juga merespon ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menghapus dosa-dosa kita. Amin. Adik-adik, saatnya kita kuis. Kuis ini dijawab dengan benar atau salah. Kuis akan diberikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baiklah, yang pertama kakak akan memberi soal untuk kelas kecil. Dengar baik-baik ya untuk anak-anak di kelas kecil. Pertama, Boas adalah penebus Ruth dan Naomi. Salah atau benar? Yang kedua, Boas menikah dengan Orpa. Yang ketiga, Yesus Kristus menebus umat manusia dari dosa. Sekarang kelas besar. Soal yang pertama. Boas adalah penebus pertama yang menebus Naomi dan Ruth. Benar atau salah? Soal kedua, Boas memenuhi syarat sebagai penebus Naomi dan Ruth sebab Boas kaya dan mampu menebus dan dia juga merupakan kerabat dekat Naomi dan Ruth. Yang ketiga, Efesus 7 ayat 1 berkata, sebab di antara dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Anak besar dijawab ya. Selanjutnya untuk kuis kelas anak remaja. Yang pertama, hanya Kristus yang memenuhi syarat sebagai penebus karena dia mau menjadi manusia, menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Benar atau salah? Yang kedua, manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian kekal. Ketiga, bersyukur karena kita telah ditebus, karena itu kita dapat melakukan apapun yang kita kehendaki. Dijawab ya anak-anak. Adik-adik, bagaimana dengan kuisnya? Semoga semua dapat menjawab dengan baik. Selamat mencoba. Kita sudah bersama-sama mendengarkan materi yang ketiga. Mari kita berdoa yuk, kita bersyukur sudah boleh belajar tentang firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami sudah belajar tentang arti penebusan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus sudah menolong kami. Karena itu tolong kami juga untuk selalu setia, karena Tuhan Yesus sudah menebus kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah bergiat hari ini dengan materi yang ketiga, yaitu arti penebus. Sudah tahu dong arti penebus adik Bella dan adik Bianca? Sudah. Iya, hebat sekali. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah tadi materi kita yang ketiga, yaitu arti penebus. Kita sudah sama-sama mempelajari apa sih arti penebus itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang keempat dari teman-teman kita yang ada di Klasis Kutai Timur. Wah, itu masih Kalimantan ya kakak Bianca dan juga adik Bella. Adik-adik jangan berpindah tempat dulu. Kita akan saksikan bersama-sama materi kita yang keempat dari Klasis Kutai Timur dengan arti Yesus Anak Allah. Sampai jumpa lagi di waktu yang lain. Dadah. Salam dari kami SMGT Klasis Kaltara. Oke.